Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini saya nggak akan membahas mengenai soal ya, sebuah soal ya, tapi saya ingin coba sharing ya mengenai keresahan saya ya, sedikit keresahan saya mengenai pengenalan siswa terhadap pembagian ya melalui pengurangan ya, konsep pembagian melalui pengurangan ya. Oke. Kenapa saya merasa sedikit resah, karena ya ada beberapa hal ya. Oke, saya jelaskan mungkin yang saya perlu jelaskan dulu apa yang saya maksud ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang kebetulan punya anak kelas 2 ataupun kelas 3 gitu ya kan, mungkin bisa dilihat-lihat bahwa mungkin Bapak Ibu pasti tahu ya bahwa anak kita di kelas 2 ataupun kelas 3 sedang belajar penjumlahan atau pengurangan ya. Lalu mungkin langsung masuk ke perkalian ya, konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang gitu ya kan. Nah, kemudian setelah belajar pengurangan, masuklah ke konsep pembagian sebagai pengurangan berulang ya. Nah, ini yang menurut saya berbeda ya, mengembangkannya dan akibat-akibatnya berbeda ya. Mari kita lihat ya. Yang saya maksud adalah seperti ini. Bahkan ya 6 dibagi 2 gitu ya kan. Kita lihat 6 dibagi 2. Ini saya tahu, jadi maksudnya konsepnya adalah seperti ini ya. Kita punya 6 kue, misalkan kita punya 6 objek ya. Pengenalannya biasanya seperti ini ke siswa ya. Mau dibagikan ke 2 orang gitu ya kan. Lalu ini dibagikan, kasih ke sini. Kurangi 2 gitu ya kan. Untuk ini 1 gitu ya kan. Makanya lalu dituliskan bahwa ini prosesnya 6. Mana ini? 6 dikurang 6 kurang 2 gitu ya, karena buat yang ini satu gitu ya, yang ini satu gitu ya. Terus dikurangi 2 lagi, karena untuk ini satu lagi gitu ya kan. Dikurang 2, lalu dikurang 2 lagi gini. Ini satu ya. Oke. Sehingga karena dia masing-masing anak ya atau masing-masing orang ini menerima 3 kue, maka ini jawabannya 3 ya. Nah, ternyata itu bisa dilihat dari sini nih. Oh, ternyata 6 dikurang 2-nya 3 kali gitu ya, maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, ya sebenarnya ada yang menjadi keresahan di sini ya, terutama buat saya ya, adalah kemudian biasanya buku itu langsung banyak menuliskannya seperti ini ya. Bahkan saya menemui sebuah buku ya, terutama buku yang digunakan oleh banyak siswa juga sebenarnya. Dia bahkan salah dalam penulisan ya, sehingga dia menuliskannya seperti ini. 6 dibagi 2 sama dengan 6 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2. Ini sebanyak 3 kali ya, maka ini sama dengan 3. Ya, sepintas bentuk ini, cara ini kelihatannya benar sepintas ya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya, ini salah ya, ini salah. Persamaan ini jelas salah. Kenapa? Karena kalau mengatakan 6 bagi 2 sama dengan 6 dikurang 2 kurang 2 kurang 2, ini tuh sama dengan 0 loh. Gitu ya. Tuh, tapi kan maksudnya yang ini, yang 3 kali sehingga ini sama dengan 3. Kalau begitu cara menulisnya bukan seperti itu. Nah, jadi pertama keresahan saya adalah ketika memperkenalkan siswa terhadap pembagian ya, si siswa menjadi salah paham, baik itu secara penulisan maupun ya ini fatal sekali sih, penulisan persamaan seperti ini sebenarnya fatal sekali ya. Tapi ini terjadi ya, bahkan si penulis buku sendiri juga melakukan kesalahan seperti ini ya. Jadi saya lihat ada buku yang melakukan kesalahan seperti ini ya, penulisan seperti ini ya. Ya apalagi anak kecil ya, biasanya dia akan mengikuti gitu ya kan, mengikuti cara yang ada di buku ya. Nah ini penulisannya salah gitu ya, karena ini harusnya kan yang ini 0 ya kan. Nah lalu gimana cara nulisnya? Kalau mau dipisah. Jadi kalau mau ditulis ya 6 bagi 2 sama dengan caranya 6 dikurang 2 kurang 2 kurang 2 ya. Ini 3 kali. Jadi sebenarnya prosesnya itu yang sebagai hasil 3 gitu ya. Ya, keresahan pertama adalah mengenai penulisan yang salah ya, mengenai kemungkinan besar dari kesalahan penulisan. Yang kedua, pendekatan pembagian melalui pengurangan berulang ini sebenarnya tidak bisa dikembangkan menurut saya ya. Kenapa? Karena ketika kita bicara bilangan-bilangan yang cukup besar kayak 27 dibagi
dibagi 3 ya kan, siswa akan 27 kurang 3 cukup banyak ya, sampai 9 kali gitu ya kan ya. Dan ini menurut saya nggak worth it dengan dengan resikonya. Pertama, resikonya tadi salah penulisan ya. Yang kedua, siswa apalagi anak SD ya, kalau sudah nyaman dengan satu cara ya, dia akan ya udah pakai cara ini aja terus gitu ya kan. Nah, ini akan repot ketika nanti kita mau melalui konsep perkalian ya. Jadi itulah keresahan saya. Yang pertama adalah cara penulisan, yang kedua adalah ya melalui metode pengurangan berulang ini nggak bisa dikembangkan gitu. Jadi menurut saya nggak perlu lah ya, nggak perlu anak-anak buru-buru diperkenalkan dengan pembagian, bahwa pembagian itu adalah bisa dipandang sebagai pengurangan berulang gitu ya kan, bisa diselesaikan dengan cara pengurangan berulang ya. Karena pertama itu ya salah penulisan, kedua masalah bahwa siswa akan nyaman dengan cara ini, dan suatu saat dia akan repot ketika bila yang dibagi adalah bilangan besar ya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana, kenapa saya bilang tadi sulit dikembangkan ya, ketika kita sudah bicara sisa ya kan, bilangan yang kalau dibagi sisa. Nah, ini repot lagi ya kan, misalkan kayak 5 dibagi 2 ya kan. Kalau kita melalui konsep pengurangan ya kan, 5 dikurang 2 sisa 1 ya, sisa 1 terus satunya mau diapain gitu ya kan, satunya mau dikurang 2 gitu ya kan ya. Jadi sama dengan 2 terus gimana gitu ya kan, gitu 2 tapi sisa 1 gitu ya kan. Nah, ini kan kok sisa 1 gitu ya, kok nulisnya sisa 2 ya. Ya agak sulit dikembangkan untuk ke bentuk pecahan ya, karena memang konsepnya ini melalui pengurangan gitu ya kan. Ya, sebenarnya itu saja sih keresahan mendasar saya mengenai pengenalan pembagian melalui pengurangan. Lalu menurut saya pribadi gimana? Menurut saya pribadi, untuk anak kelas 2 fokus saja di penjumlahan dan pengurangan terlebih dulu gitu ya kan. Lalu baru nanti kalau sudah penjumlahan dan pengurangan sudah lancar, baru perkalian. Perkalian itu memang konsepnya adalah penjumlahan berulang ya, tapi nanti kemudian kan juga siswa diarahkan untuk bisa menguasai perkalian 0 sampai 10 ya, bisa menghafalkan ya, karena memang perkalian 0 sampai 10 itu wajib siswa itu lancar ya. Lancar gimana caranya lancar ya, wajib siswa itu hafal gitu ya kan, perkalian dari 0 sampai 10 ya. Nah, setelah perkalian lancar barulah metode pembagian, konsep pembagian itu diperkenalkan melalui perkalian ya. Jadi nanti kedepannya saya lebih setuju kayak misalkan 6 dibagi 2, konsepnya gimana? 6 bagi 2 itu kita punya 6 kue dibagikan ke 2 orang misalkan ya. Nah, ini kan isinya harus sama nih. Ini isinya harus sama ya kan? Berarti kan kita berpikir 2 kali berapa gitu ya kan, yang nanti ketika kita kembalikan lagi ya kan harus sama dengan 6. Jadi konsep pembagian ini melalui perkalian gitu ya, bukan melalui pengurangan berulang gitu ya kan ya. Jadi ternyata ini isinya harus 3, berarti memang 6 dibagi 2 masing-masing ini menerima 3. Jadi siswa bisa koneksi antara pembagian melalui perkalian gitu ya kan, melalui konsep perkalian, hubungan antara pembagian dengan perkalian ya. Saya sih lebih setuju melalui langsung perkalian saja dibanding harus melalui misalkan pengurangan berulang ya. Ya, saya tahu mungkin itu hanya sekedar ya biar anak-anak kenal dulu ya, bahwa ternyata nanti ada hubungannya. Saya rasa itu malah beresiko cukup besar ya, karena anak-anak masih SD kan biasanya dia kalau sudah nyaman dengan satu cara, dia akan melakukan cara itu terus menerus ya, dan akan sulit pindah ke konsep yang sebenarnya lebih cepat ya kan, dan lebih bisa dikembangkan ya. Sedangkan untuk pengurangan, konsep pembagian melalui pengurangan ini jelas sulit dikembangkan ya, terutama kalau sudah bicara tentang nanti pecahan ya, sisa pembagian yang bersisa gitu ya kan. Ya, demikian saja sharing saya kali ini. Mungkin ada teman-teman yang mau mengungkapkan komentar ya, pendapat, silakan ditulis di kolom komentar. Yo.
Sampai jumpa. Dadah, bye-bye.